Halo teman-teman, sekali lagi kita bertemu di dalam video Sigaman. Dan kali ini Sigaman pergi ke Karambunai ya teman-teman. Dan di situ dia melihat ada satu kolam di sisi villa itu, tempat penginapan mereka. Dan Sigaman bilang peluang terbesar bagi dia untuk mandi di kolam, sebab selama ini dia belum pernah mandi di kolam seperti ini. So kita lihat sekarang Sigaman sudah berada di kolam. Sigaman bilang selama ini dia cuma mandi di pipe saja, dia bilang tuh. Adapun kalau di sungai, tapi itu pun sungai kecil-kecil. So Sigaman ini dia bilang dia tidak pandai berenang nih. So ini peluang dia untuk belajar berenang juga. Sigaman begitu gembira sekali sebab kolam ini cuma dalamnya sampai ke paras pinggang saja. So dia tidak takut untuk lemas di kolam ini. Inilah dia bilang dia mau belajar berenang ini. Sampai 1 hari di sini pun saya tidak rasa bosan, dia bilang Sigaman. Sigaman ini tinggal di kawasan bukit ya teman-teman. Dia punya kerja harian ialah berkebun saja. Jadi jarang sekali dia nampak kolam-kolam seperti ini. Kebetulan saja dia punya saudara-saudara ini bawa dia berjalan-jalan di sini. So inilah peluang yang baik bagi dia untuk meresai mandi di kolam yang indah seperti ini. Cuma masalah Sigaman ini ialah dia langsung tidak ada pengetahuan asas untuk berenang ini. Sigaman pernah bertanya kepada kawan-kawan dia cara untuk berenang ini, dan Sigaman cakap ada yang mencadangkan untuk berenang seperti itu katak, dia bilang. Tapi ada juga yang mencadangkan untuk berenang seperti itu ikan paus, dia bilang sama saya. Jadi saya cadangkan Sigaman untuk belajar berenang seperti itu katak lah. Sebab Sigaman bilang dia pernah nampak itu katak berenang di air, tetapi dia tidak pernah nampak itu ikan paus, dia bilang. Sigaman cakap lagi kan, berenang seperti ikan paus konon ini dia bunyi laju, dia cakap lagi. Saya pikir pun memang betul juga, sebab saya tengok itu perenang-perenang kalau saya tengok yang di dalam TV itu kan, dia orang berenang seperti itu ikan paus bah. Dia punya bagian ekor saja yang mengayuh, tetapi laju dia kan. Tidak seperti itu katak, dua kaki dia terbuka begitu, tapi tidak begitu laju lah. Tetapi kebiasaannya orang-orang di sungai ini, budak-budak yang tidak ada belajar berenang ini kan, mereka punya kaki itu seperti itu katak bang. Jadi saya pikir kan Sigaman boleh ikut cara mana-mana saja yang sesuai bagi diri dia lah, yang mudah bagi dia untuk mempraktikkannya. Bagi budak-budak yang biasa di sungai ini kan, yang usia baru 5 tahun pun, macam tiada bah dia orang berenang-berenang di sungai ataupun di pinggir-pinggir pantai itu. Tetapi bagi mereka yang betul-betul tidak ada pengetahuan untuk berenang ini kan, air yang walaupun baru paras dada ataupun peras bahu saja pun
boleh menjadikan seseorang itu lemas sebab lain nih kalau tidak tahu berenang nih kan, dia tidak boleh berdiri lurus di dalam air Jadi walaupun air itu tidak begitu dalam, tetapi seseorang yang tidak pandai berenang itu dia boleh-boleh saja dia lemas itu. Tapi coba kita tengok si Gaman, dia macam ada peningkatan lah. Tengok dia punya cara-cara ini, macam dia tahu-tahu sudah berenang ini. Skill dia berenang sudah kelihatan ada sudah Tidak lama lagi si Gaman dia tahu sudahlah berenang nih. Kalau dia selalu ataupun kalau dia ada kemauan untuk belajar berenang. Tapi tidak heran memang ramai orang yang tidak pandai berenang. Tidak kira yang di kampung, terutama di bukit-bukit sana itu, dan juga yang di bandar pun banyak yang tidak pandai berenang. Pendedahan ketika masih lagi budak-budak itu penting sangatlah, supaya mereka tidak terasing dengan kegiatan-kegiatan di sungai ini. Kalau yang di bandar-bandar ini bukan tidak ada pantai-pantai ataupun sungai-sungai yang besar ini, tetapi masalahnya tidak ada pendedahan waktu masih kecil-kecil Jadi bila mereka besar, mereka hanya mandi di kamar-kamar mandi, yaitu dengan air pipe saja. Sebab itu bila mereka sudah besar, mereka tidak tahu berenang. Sebab itu pendedahan adalah begitu penting sangat sewaktu mereka masih kecil-kecil lagi. Orang-orang nelayan ini kan rata-ratanya tidak ada belajar berenang tetapi oleh karena mereka terdedah dengan air kan sejak dari kecil lagi, so secara otomatis saja mereka boleh berenang dengan begitu baik sekali. Jadi itulah pendedahan dari kecil itu, dari pendedahan awal itu sangat penting sekali. Kemahiran berenang ini kan bukan kita boleh pelajari melalui membaca bahan-bahan seperti buku-buku itu. Berenang ini mesti melalui praktikal lah orang bilang, yaitu pendedahan dengan air, barulah boleh berenang, ya kan teman-teman? Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita buat kali ini. Semoga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.